Simpanan guruku, novel Ed. 8 kini dia pacarku. Masih duduk di atas ranjang sembari menundukkan kepala. Tubuhku bergetar, entah ini rasa takut atau apa. Hanya saja aku merasa malu pada diriku sendiri atau pada Pak Sancaka yang duduk di sampingku. "Maaf, aku telah kelewat batas," kata Pak Sancaka dengan tatapan matanya berbinar. "Entah ini karena cintaku atau apa, sehingga sampai terlewat batas seperti ini," lanjut kata Pak Sancaka seolah-olah sangat menyesalinya. Aku hanya diam dan masih menundukkan kepala. "Aku sangat mencintaimu, aku ingin kau jadi milikku," kata Pak Sancaka menatapku dan menggenggam tanganku. Aku berusaha memberanikan diri untuk menatap mata Pak Sancaka yang masih terlihat berbinar penuh harapan. Sedangkan aku bingung, bagaimana aku menjawabnya. Tidak bisa aku pungkiri juga kalau aku mencintai Pak Sancaka. Cewek mana sih yang tidak tertarik dengannya? Sudah ganteng, rapih, wangi, kaya pula. Tapi yang mengganjal di hatiku, karena Pak Sancaka guruku, bagaimana pendapat siswa lain jika aku menjalin hubungan dengan guruku sendiri? Pak Sancaka menggenggam tanganku begitu kuat. "Aku tahu, mungkin sulit bagimu untuk menerimaku. Aku guru dan kau siswaku." Binaran di kedua kelopak bola matanya semakin jelas seperti ingin ada air yang jatuh darinya. "Tapi percayalah, hubungan kita tidak akan pernah terbongkar. Aku akan bersikap layaknya seorang guru ketika di sekolah," kembali Pak Sancaka menjelaskan dengan penuh harapan dariku. Entah mengapa, aku sangat merasa jika Pak Sancaka benar-benar mencintaiku dan tidak main-main dengan cintanya, terlihat jelas dari sorot matanya tersebut. Aku mulai bersimpati dengan Pak Sancaka, lalu kupeluk Pak Sancaka dan kudaratkan bibir di pipinya. "Aku juga mencintaimu, dan aku mau menjadi milikmu," kataku masih memeluk erat Pak Sancaka. Kulihat senyum tipis di bibirnya dan memelukku dengan lembut. Pak Sancaka membelai rambutku dengan sentuhan yang membuatku merasa nyaman. Ia menatapku dan kembali mendaratkan bibirnya di bibirku. Aku hanya bisa menerima bibir Pak Sancaka dan memejamkan mata, menikmati setiap gerakan lidah yang dimainkan Pak Sancaka. Kurasakan tangan kekar Pak Sancaka mulai menyentuh bagian dadaku dengan lembut, berbeda dengan sebelumnya. Semua yang dilakukan kali ini membuatku mulai terbawa suasana. Secara perlahan Pak Sancaka melepas kancing bajuku sampai ke bawah. Dia melepas bibirnya dan memandangku dengan tatapan memelas. "Iya," Pak Sancaka seperti meminta. Keputusanku akan hal ini, aku yang sudah terlanjur terbawa suasana hanya bisa menganggukkan kepala. Pak Sancaka langsung mengarahkan hidungnya ke bagian dadaku yang masih dibalut bra merah. Perlakuannya begitu lembut semakin membuatku hilang kesadaran. Aku mencengkram rambut Pak Sancaka setiap kali lidahnya menjilati bagian dadaku. Aku tidak menyadari kapan Pak Sancaka melepaskan bajunya, bahkan aku sadar ketika tanganku berusaha memeluk tubuhnya dan kurasakan tubuh kekarnya tersebut. Sungguh lelaki yang sempurna, bukan hanya tampan di bagian wajahnya tapi bagian yang tertutup bajunya pun membuatku terpanah dan harus menelan ludah berkali-kali. Bahkan karena bentuk tubuh Pak Sancaka yang bidang membuatku harus menelan ludah beberapa kali dengan degupan suara yang jelas didengar. Begitu terpesonanya aku pada guru satu ini. Bra merah yang kukenakan sudah terlepas dari dadaku dan kurasakan sentuhan tangan Pak Sancaka penuh tenaga meremasnya. "Ah," kataku memejamkan mata. Kembali bibir Pak Sancaka menyentuh bibirku dan tangannya masih bermain di gundukan dadaku. Kurasakan giginya menggigit bibir bagian bawahku, terasa sensasi yang luar biasa ketika Pak Sancaka melakukannya.
Pelan dan begitu hati-hati Pak Sancaka mengangkat tubuhku dibaringkan di tengah ranjang dan menutup kelambu tidur. Entah mengapa setelah kelambu tidur tertutup gairah bercintaku semakin liar, padahal baru pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini. Pak Sancaka, kau telah memilikiku seutuhnya, bukan hanya cinta tapi tubuhku juga, batinku dan masih menikmati setiap sentuhan yang dilakukan Pak Sancaka. Asteris. Ku rasakan hangatnya cahaya di pagi hari, masuk menerobos ke dalam kamar. Dari balik kelambu tidur tepat di depan jendela terlihat sesosok lelaki tengah berdiri berselimutkan anduk putih di bagian bawahnya, sedangkan tubuh kekarnya masih terlihat polos. Lelaki tersebut mendekati ranjang dan membuka kelambu mengikatnya di samping tiang ranjang. Gaya rambut belah tengah dengan kacamatanya membuatku semakin terpesona di pagi ini. "Sudah bangun," katanya dengan senyum tipis seperti biasa. Aku yang baru sadar semalaman tertidur di rumah peninggalan orang tua Pak Sancaka, merasa kaget apalagi tidak ada sehelai kain yang menutupi tubuhku. Yang ku kira mimpi, kejadian semalam ternyata nyata. Sedikit takut aku memegang bagian kewanitaanku yang tidak mengenakan celana dalam dan terasa darah, kataku dalam hati kaget ketika melihat bekas darah di jariku. Pak Sancaka mulai mendekatiku dan duduk di atas ranjang. Melihat hal tersebut aku langsung bangun dan duduk di pojok ranjang sambil memegang selimut untuk menutupi tubuhku. Aku yang baru sadar dan juga takut, hanya bisa menangis menyesalinya. Aku merasa sangat berdosa melakukan perbuatan tersebut, apalagi aku melakukannya dengan guru SMA ku sendiri. Pak Sancaka terus mendekatiku yang jelas-jelas aku berusaha menghindarinya. Tidak mau menyerah, Pak Sancaka menarik tanganku dan langsung memelukku, sambil berkata, "Semuanya akan baik-baik saja, percayalah," kata Pak Sancaka menenangkanku. Aku hanya bisa menangis di pelukan Pak Sancaka, tidak tahu harus berkata apa. "Semuanya telah terjadi. Tenanglah, aku akan bertanggung jawab atas semua ini." Pak Sancaka mengusap rambutku dan meletakkan kepalaku di pundaknya. "Kamu sudah menjadi milikku, maka akan aku lakukan apapun untukmu," kembali kata Pak Sancaka berusaha menenangkanku. "Aku takut," kataku lirih sambil menangis sesenggukan. Pak Sancaka menatapku, mengusap air mataku begitu lembut, "Semuanya akan baik-baik saja, dan aku akan selalu di dekatmu, tidak akan pernah meninggalkanmu." Tangannya masih membelai pipiku dan sesekali merapikan rambut bagian depanku. "Janji," kataku menatap Pak Sancaka tajam. "Janji," jawab Pak Sancaka, lalu mencium keningku. "Tersenyumlah, kamu terlihat lebih menggoda jika tersenyum," godanya padaku. Aku berusaha tersenyum mendengar gombalan seorang guru. "Gombal," kataku kembali menyandarkan kepala di pundak Pak Sancaka. Kulihat Pak Sancak tersenyum tipis, lalu kembali menghalus rambutku, membelai pipiku dan kembali menempelkan bibirnya di bibirku. Seperti tadi malam, aku tidak bisa menolak sentuhan bibir Pak Sancaka yang bermain lembut dan bergairah. Tangan Pak Sancaka memegang pipiku menambah gairah gerakan lidah kami berdua. Menyingkap selimutku dan kembali tangan kanan Pak Sancaka meremas dadaku dan memainkannya penuh hati-hati. Melepas bibirnya lalu mencium tengkukku yang membuatku merasa merinding dan bergemetar. Seperti biasa, Pak Sancaka menatapku seperti meminta persetujuanku lagi untuk melanjutkan gerakannya dalam menggerayangi tubuhku. Aku yang sudah kembali terangsang, hanya menganggukkan kepala mengiyakan permintaan Pak Sancaka untuk melanjutkan aktivitasnya dalam memuaskanku. Bersambung.